Selamat pagi, silakan duduk. Ada hal yang ingin disampaikan? Jadi Pak, saya mendapat informasi dari manajer keuangan bahwa omset penjualan akhir-akhir ini sedang menurun. Baik, sejak kapan penurunan itu terjadi? Sejak 4 bulan terakhir Pak. Jadi bagaimana solusinya? Oh, baik, kalau seperti itu, mari kamu persiapkan rapat pada tanggal 18 Januari 2021 nanti dan siapkan segalanya serta undang para manajer-manajer lain. Baik Pak, terima kasih. Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Silakan duduk. Baik, kita mulai saja rapatnya. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kami dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Aula selaku pimpinan perusahaan, yang saya hormati Ibu Nur Ayu selaku manajer pemasaran, yang saya hormati Ibu Maya Yuryanti selaku manajer produksi, dan yang saya hormati Ibu Rai selaku manajer keuangan. Pada kesempatan ini kami mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan 4 bulan terakhir. Untuk membuka rapat ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Nur Ayu selaku manajer pemasaran untuk mempresentasikan hasil laporan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan melaporkan hasil penjualan perusahaan kita selama 4 bulan terakhir yang mengalami penurunan. Di mana berdasarkan hasil analisis pemasaran yang sudah saya dan tim lakukan, sudah mulai banyak sekali produk-produk yang masuk ke pasaran, di mana harganya sangat terjangkau dan lebih ekonomis. Nah, jadi ini menjadi daya minat tersendiri untuk para konsumen. Dan dengan begitu, minat konsumen terhadap produk kita mulai menurun. Bahkan sesuai dengan data yang saya dan tim lakukan, di mana perusahaan kita mengalami penurunan hasil penjualan hingga 40%. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nur Ayu selaku manajer pemasaran. Jadi setelah saya amati, permasalahannya adalah mengenai produk pesaing yang lebih bervariatif dan memiliki harga yang terjangkau, di mana mengurangi minat terhadap produk kita dan menurunkan hasil penjualan sebesar 40%. Lalu bagaimana solusi dan cara pada seluruh manajer untuk menangani hal tersebut? Izinkan saya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Menurut saya, bagaimana jika kita mengubah pemasaran dan produk kita agar produk kita lebih menarik lagi dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk kita ini, dan kita harus meningkatkan produk yang kita produksi terus. Terlebih itu kita harus memasangkan iklan di TV, jangan cuma hanya di majalah, radio, ataupun koran. Hal ini dapat memberikan udara baru dalam perusahaan kita. Saya setuju dengan saran dari manajer keuangan, karena selama 1 tahun belakangan ini, produk kita memiliki kemasan yang kurang menarik dan juga kurang menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita, sehingga para konsumen pun merasa kebosanan. Terima kasih tanggapan dari seluruh manajer. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Maya Yuryanti selaku manajer produksi, bagaimana kelanjutan proses produk kita untuk kedepannya? Terima kasih. Jadi jika dilihat dari produk sebelumnya, mulai dari bedak yang kita miliki ini tidak waterproof dan pilihan shade-nya pun tidak banyak.
Selanjutnya yaitu ada maskara. Maskara yang kita punya ini juga tidak waterproof, sehingga konsumen pun tidak tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya yaitu ada lipstick dan lip cream. Nah, lipstick dan lip cream yang kita punya pun tidak waterproof, sehingga konsumen tidak tertarik untuk membeli lipstick ataupun lip cream dari kita. Dan juga lipstick dan lip cream ini tidak waterproof, sehingga kedepannya saya harapkan produksi kedepannya saya ingin untuk memproduksi kosmetik-kosmetik yang waterproof dan menambahkan banyak pilihan shade seperti itu. Baik, jika seperti itu berarti produk yang ditawarkan lebih bervariatif lagi dan komponen-komponennya tolong diperhatikan agar diminati. Dan kepada manajer pemasaran, saya ingin menanyakan kepada Anda bagaimana tentang saran dari manajer produksi untuk pemasangan iklan. Terima kasih saran dari Ibu Raisa Stini selaku manajer keuangan, di mana saran itu cukup baik dan saya menyetujuinya. Karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk melalui iklan di TV. Karena lewat TV kita juga bisa memasarkan produk kita secara nasional dan masyarakat luas juga bisa menjangkau produk kita, sehingga masyarakat tahu mengenai produk dari perusahaan kita. Selain saran-saran yang telah kalian berikan kepada saya, setelah saya amati dari awal, produk kita ini lebih memfokuskan kepada wanita-wanita dewasa. Bagaimana kalau kita memiliki inovasi baru atau mengembangkan hal baru terhadap produk kita untuk difokuskan kepada kalangan remaja? Ya, saya mempunyai ide jika kita meluncurkan suatu produk baru yang dikhususkan bagi kalangan remaja saja. Kita dapat membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan yang alami dan memang cocok untuk seluruh jenis kulit di kalangan remaja, dan di mana dapat menjadi salah satu keunggulan produk kita yang baru. Mohon maaf Bu, pencerahannya saya potong. Bukankah dengan kondisi keuangan yang sedang menurun ini susah untuk mewujudkan inovasi yang Ibu inginkan? Mengingat dengan bahan-bahan alami yang susah kita cari dan pasti harga jualnya mahal. Bukankah itu dapat mempengaruhi harga jual produk kita? Tetapi saya setuju dengan pendapat Ibu Raisa Stini selaku manajer keuangan. Dan kita jangan lupa dengan target pemasaran kita, karena target pemasaran kita adalah kalangan remaja. Jangan lupa kita mematok harga sesuai dengan kantong mereka, dan kemudian dengan harga yang ekonomis dan sangat terjangkau, tetapi tidak menghilangkan kualitas produk kita. Baiklah, kalau itu adalah kesepakatannya untuk membuat produk baru yang dikhususkan untuk remaja, itu adalah tugas Ibu Maya Yulianti selaku manajer produksi. Tolong diperhatikan kualitas dan komponen-komponen yang ditawarkan. Baiklah Pak, saya akan berusaha untuk membuat produk baru tersebut yang dikhususkan untuk remaja dengan bahan yang alami dan juga harga yang terjangkau. Saya akan membahas lagi dari segi pemasaran yang kita sudah ketahui bahwa perusahaan kita memiliki strategi pemasaran atau inovasi yang kurang dari segi strategi penjualan. Di sini saya ingin memberikan saran bagaimana jika kita melakukan pemasaran dengan mengunjungi tempat-tempat seperti mall atau tempat lainnya. Maaf Pak, menurut saya jika mengunjungi tempat-tempat tersebut apakah tidak sulit? Bukankah lebih baik kita mengiklankan di TV saja? Tetapi saya setuju dengan pendapat Bapak Pimpinan dengan mengunjungi tempat. Karena dengan kita mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk promosi, kita juga bisa memberikan solusi kepada mereka, kepada masyarakat, tentang cara penggunaan produk kita dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadinya dampak-dampak negatif terhadap kosmetik yang digunakan. Nah, sehingga dapat memunculkan ketertarikan mereka untuk menggunakan produk dari perusahaan kita. Jadi di sini kita bisa mulai memperkenalkan produk baru kita yang kita butuhkan untuk menarik konsumen serta menaikkan profit perusahaan kita. Kalau seperti itu saya setuju jika kita bisa mulai memperkenalkan produk kita di mall, di pertokoan kita yang lama, dan mengenai produk baru yang ditargetkan untuk remaja. Kita bisa mengunjungi di sekolah-sekolah atau di universitas yang ada di daerah tersebut, sehingga produk kita bisa dikenal lagi oleh publik. Saran tambahan dari saya, untuk pemasaran kita dapat memperluas
meluas jangkauan pasar kita. Nah, seperti kita dapat bersaing dengan skala internasional. Dengan skala internasional ini, kita dapat meningkatkan laba serta dapat meningkatkan daya minat ataupun daya tarik konsumen terhadap produk kita. Bagaimana dengan saran saya tersebut? Saya setuju dengan saran Anda tersebut, namun jika dilihat dari segi keuangan, bukankah biaya yang dikeluarkan bertambah banyak dan lebih besar? Bagaimana kita dapat memasarkan produk baru tersebut agar dapat dilihat oleh konsumen luar? Menurut saya, kita harus berani mengambil risiko yang besar untuk membuat produk kita semakin dikenal. Tidak peduli itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan usaha kita untuk menarik kembali konsumen, maka akan meningkatkan profit perusahaan. Dan untuk media penyebarannya, kita bisa menyebarkan melalui media sosial seperti Shopee, Alibaba, Amazon, dan Lazada. Sehingga dengan menyebarkan di media tersebut akan lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Seperti itu, Pak. Saya sangat setuju dengan masukan dan penjelasan dari Anda bahwa kita harus berani mengambil risiko untuk mengembalikan eksistensi terhadap produk kita dan menstabilkan keuangan kita. Dan untuk saran dari saya untuk tempat-tempat seperti mall dan tempat lainnya, lebih baik kita sosialisasikan dulu ke setiap daerah-daerah agar konsumen juga tahu tentang produk kita dan nyaman menggunakan produk kita. Baik, kesimpulan rapat ini akan dibacakan oleh sekretaris saya, Ibu Ayurika. Kepada Ibu Ayurika, saya persilakan. Baik, jika seperti itu dapat saya simpulkan bahwa tugas pertama dari Ibu Maya Yulanti selaku manajer produksi yaitu membuat produk menjadi menarik dan memberikan tambahan keunggulan pada produk dan harga yang terjangkau pastinya. Kemudian tugas kedua kepada Ibu Raisa Lastini selaku manajer keuangan agar menguraikan dana-dana yang akan kita keluarkan pastinya. Dan kepada Ibu Nur Ayu selaku manajer pemasaran agar memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemasaran produk tersebut serta mempersiapkan tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produk khususnya sekolah-sekolah, kampus untuk memperkenalkan produk baru kita. Diharapkan untuk semua manajer dapat bekerja sama dan saling menjaga hubungan agar masalah penurunan pemasaran produk ini dapat diatasi dan telah kita bahas yaitu dengan membuat inovasi yang baru dan bisa bekerja sama dengan baik. Baik, sekian rapat kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dihadiri. Baik, terima kasih untuk rapat hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.